Oke, udah. Nah, ini Bu Nur, ini kan ini coba apa namanya? Klik lagi. Nah, ini kan persepsinya Bu Nur. Nah, ini kan tadi udah ini kan ada beberapa kata kan. Lah, ini yang harus per peserta harus menjawab. Coba slide apa next slide coba berikutnya. Nah, ini misalnya gini nih. Bu Nur tadi minta nanti ya. Peserta diminta untuk menjelaskan kata-kata yang ada pada slide persepsi, apersepsi. Ini kan rahasia nih. Bapak Ibu dipegang aja nih. Yang di-share adalah yang PPT asli ya. Nah, langsung Bu Nur Fauzia kasih sampaikan ke Bu Ratna, silakan menjelaskan tentang vacation, tentang Ibu. Vacation itu apa? Nanti Bu Nur Jana silakan menjelaskan tentang view. Ika menjelaskan tentang family itu apa. Terus Bu Mia menjelaskan tentang ship dan swim. Apa itu Bu? Ship itu kan ship itu apa? Kapal ya. Ship, Kapal. ini kan ada hubungan. Jadi Bu Mia silakan jelaskan gitu Bu Mia. Kan udah di-share ini kan. Enter Bu. Apa next slide. Nah, terus kemudian berikutnya ini yang untuk question and answer sebelum selesai ya. Coba next slide lagi. Nah, ini kan sudah ada nih. Opini, jadi kalau opini pendapat terserah tour guide untuk orang asing itu apa, foreigner itu apa. Mbak Nurjana silakan berpendapat gitu. Ini udah gantian gitu, sengaja ini supaya cepat. Bu Nurjana sudah disiapkan di rumah, Bu Ratna sudah, Ike juga, Bu Mia juga membuat pendapat. Nah, oke, next slide. Nah, terus kemudian terima kasih responnya, terus baru Bu Fauzia harus memberikan kesimpulan. Tour guide itu pekerjaan seperti ini, apa wis terserah wis gitu. Udah, selesai, salam. Dah, close. Stop share. Nah, seperti itu Bu Mia contohnya. Gitu ya. Nanti jenengan buat nanti semua kan sudah pada di-share tuh. Itu sudah di Bunda, ini apa sih namanya? Ini apersepsi ini kok banyak. Ini contoh ya, contoh dari Bunda tentang logo ya. Oh iya contoh, karena kan dia pemasaran. Pemasaran otomatis kan hubungannya dengan medsos, ya kan? Kalau ini karena wisata, Bu Nur Fauzia tentang wisata, menunjukkan objek wisata ya, itu nggak akan beda dengan kata-kata itu. Terus kalau Bunda, terus yang dipresentasikan kan mirip sama yang micro teaching malam kan? Ya itu ya. Enggak, beda lagi. Sama Bun. Ngantuk, malamnya itu pada ngantuk. Ketahuan. Pada ngantuk semua. Jadi dah teler saya udah ya udahlah. Ini Acik Dewa harusnya masuk juga ini, kemana dia? Bunda enggak, bukannya jadi aku tuh nerangin yang waktu di-share ke Bunda itu kan, Bunda ini lihat ini udah dibenerin yang itu kan presentasi itu. Yang itu ya benar, yang baru kewirausahaan benar coba. Ya, yang baru. Terus Q&A-nya berarti kan tinggal yang pertanyaan itu yang di TikTok itu kan, betul kan, Bun? Ya, Q&A sama yang apersepsinya di TikTokin. Apersepsi itu berarti yang dari awal ya? Ya, yang awal sebelum membuka itu apersepsi dulu. Ya. Kalau kayak Bu Ike itu tentang tangga sukses itu kan, apersepsi itu kan, Bunda? Ya, betul. Beda-beda. Sukses itu bukan, Bu Nur kan ini tentang tadi, tentang kata-katanya. Enggak, Bu Ike ngelihat contoh yang Bu Ike. Bu Ike sukses, ya. Itu apersepsinya tuh Bu Ike kan, Bu? Ya, benar-benar. Kalau saya berarti apersepsinya, belum ini ya. Nah ini nih. Berarti yang ini tentang industri 4.0 menjalin hubungan dengan pelanggan ya. Ya, gitu. Menjalin hubungan dengan pelanggan itu kan artinya begini ya Bunda, ini komunikasi digital ya Bun. Sama sih seperti tadi logo yang dari Bunda itu bisa dipakai itu Bun. Yang mana? Boleh. Yang dari Bunda, contoh dari Bunda. Boleh. Yang logo-logo ini boleh. Facebook. Boleh nggak apa-apa. Minta aja ya. Oh kan udah di-share tuh. Udah di-share tuh. Di udah grup. Sama Bunda. Nggak apa-apa aku tempelin. Oh boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Ya di apa namanya? Di Soumia gitu. Boleh ya.
Nanti langsung Mhm. ya langsung tulis misalnya Bu Nur Fauziah harus ngapain gitu ya. Ya. Itu ya. Ya. Nanti bikin aja ini Bu Nur sekarang mau masuk ke ini. Emailnya ada Ibu Nur. Ini soalnya saya tuh belum sholat, belum ngapain. Ya udah sudah Bunda bisa sholat join, dulu. Bunda. Jadi biar Fania, Adek di sini aja Dek, Mama tak masuk dulu Dek. Ini Mama, ini nggak apa-apa, santai aja Bu. Ini jam 2 nanti umrah juga. Iya, grup umrah nanti juga masuk jam 2. Jenengan pada ikut di sini nggak apa-apa, pada ngelihat mereka apa namanya berinteraksi untuk praktek micro teaching nggak masalah ya. Bunda, ini aja Bunda sholat dulu aja. Saya sama Bu Nur latihan aja sebentar. Iya ya. Oke. Maaf ya. Ya. Tapi ada Fania nanti yang bantu yang untuk Google Classroom-nya ya. Oh iya. Siapa? Bu Pani. Bu siapa? Putrinya. Anakku itu Fania anakku. Putrinya, Fania. Oh iya, Bu. Ya. Nun sewu nggih. Ya, Bu Nur boleh di ini dulu latihan dulu Bu, mangga. Ya. Satu, dua. Dibuka sih file. File yang tadi lagi atau yang PPT yang kemarin nih? Yang Mbak, boleh Mbak yang mau yang mana itu? Mau yang paling siap aja, Bun? Sudah kelihatan ya Mbak Mia? Kelihatan, udah kelihatan. Ya, selamat siang. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pelatihan tour guide for foreigners ya. Fokusnya di objek dan daya tarik wisata. Itu biodata saya bekerja di Universitas Negeri Surabaya dan tinggal di Surabaya. Sebelum kita jauh mendalami materi, kita akan mengenal kosakata ya, vocab umum yang terkait dengan wisata, yaitu vacation, family, view, swim, dan sweep. Dan sip, vacation. Mungkin ada yang tahu vacation? Ada dari vacation? Mbak Mia? Oh, kalau sip itu kapal laut, swim itu berenang, betul, Bu? Ya. Nah, ini saya menanyakan artinya saja atau bagaimana? Soalnya kan memang tidak ada gambar ya. Iya. Jadi artinya aja mungkin ya. Ya, Kan menurut saya menanyakan pendapat bagaimana ini? iya. Saya juga Kalau bingung. sip itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah kapal, kalau swim artinya berenang. View tampilan, family keluarga, vacation. Vacation apa, Bu? Vakasi. Liburan. Ya, liburan. Cuma gitu aja ya, Mbak Mia ya. Ya udah, Nggak lanjut. usah definisi gitu, nggak usah ya. Oke, sebentar. Oh, kalau ada istilah view yang terbawah apa katanya? Kalau sip yang saya bayangkan adalah Popeye. Kalau swim atlet yang berenang. Kalau view gunung, pemandangan. Ya, pemandangan. Iya, kalau family keluarga ada ayah, ibu, anak. Betul. Vacation liburan ke pantai, ke Bali, ke Dupan. Oke. Next ya. Jadi pelatihan ini dasar hukumnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Cap 158 Men 8 2010 tahun 2010 ya. Kemudian kode unitnya ya SIK 02 003 01.
Jadi fokusnya adalah memberikan penjelasan sederhana tentang objek dan daya tarik wisata. Sedangkan deskripsinya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan penjelasan sederhana tentang objek dan daya tarik wisata dalam bahasa Inggris. Oke, ada 3 bagian utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan ini tentang kosakata dan ungkapan tentang objek dan daya tarik wisata dalam bahasa Inggris. Bagaimana vocabnya ini? Sudah menguasai banyak ya? Saya harap Iya, dengan adanya banyak ini memudahkan kita untuk komunikasi. Kemudian tata bahasa, yaitu grammar ya. Usahakan pakai kalimat yang baik ya, karena nanti ya foreigners-nya bingung nanti kalau tidak sesuai dengan grammarnya itu. Kemudian keterampilan, mampu mengungkapkan gambaran objek dan daya tarik wisata, mampu memberikan pengarahan sederhana. Jadi kita menjelaskan informasi tentang objek tersebut, ya, kelebihannya, fasilitas apa yang ada di sana. Kemudian untuk sikap bekerja sama dengan orang lain dan kelompok, ya biasanya kita memandu beberapa kelompok ya dari instansi atau dari sekolah gitu ya. Kalau foreigners mungkin fokusnya di keluarga. Jadi iya. kita usahakan untuk hafal dengan mereka ya, posisi mereka, nama mereka ya, untuk mengakrabkan diri kita. Nah, sedangkan kompetensinya ini ada 2 untuk Ya. kerja, kosakata, dan istilah dan ungkapan. Suaranya, Bu, nggak Kurang jelas keras ya? suaranya. Oh ya, oh, bentar. Suaranya nggak keluar, Bunda. Masa? Kosakata dan ungkapan untuk menyebutkan objek dan data wisata. Di sini ada sekitar 20 vocab ya. Sebentar. Ini saya nggak bisa diedit ya. Saya edit dulu ya. Ini kok nomornya salah. Lupa saya. Oh gitu. Kalau ada slide view yang terbayang apa? Ya bersaja. Oke. Ya, ya, ya. Bunda, barusan itu sempat menghilang zoom-nya. Tapi di Bunda lancar. Lancar itu. Suara saya enggak jelas ya, Mbak Mika? Oh, iya, nggak jelas, nggak keluar tuh. Terus sempat menghilang, Bunda. Gitu. Lancar kok, Bu. Iya. Iya, kenapa ya? Mungkin di koneksi di Bumianya terputus kali tadi. Iya, mungkin ya koneksi di sayanya. Mbak Fania ini di Depok ya? Iya, Bu.
Halo, Bunda. Ya, Bu Nur. Ya, Mbak, gimana? Ya. Terus sekarang giliran saya ya, harusnya ya. Boleh. Ini kan Ya, tapi harus dari laptop dulu nih. Bundanya udah datang belum ya? enggak, maksudnya supaya kita tahu pertanyaannya itu loh. Intinya di situ sih sebenarnya ada Zoom ini. Iya, Kalau yang lain iya. kan belum gabung, nggak tahu ya Mbak ya. Iya. Terus tadi Mbak Nur tuh mau nanya ke saya tuh harus ke weakness tuh ya. Belum ditanyakan ya tadi ya, Bu? Analisis SWOT. Yang analisis SWOT, Bu. Kayaknya belum Bu Nur, ini, nggak disampaikan itu, nggak ditanyakan ya barusan. belum ini, belum gabung bundanya. Oh iya. Ibunya masih di toilet, Bu. Ini apa? Kalau saya sudah saya share di WA grup ujian minggu Mbak Mia yang apa pertanyaan yang tadi itu. Jadi kita tanyakan mungkin 4 ya. Kita kan berlima ya ujian besok itu. Berlima. Oh, ntar. Iya, iya. Bentar, Bu. Yang lainnya pada kemana ya? Ini yang lainnya udah pada nge-share ya, saya yang belum nge-share nih. Ibu di grup itu pada ini. Oh, ini yang punya Bu Nur, sudah. Bentar. Ini punya siapa? Oh, ini kok sama terus sih? Iya, sayang. Oh, ini punya Bu Nur ya, dua-duanya. Ini yang ngirim Bu Ike. Bu Ike ngirim. Ya, Ardi. Mbak, ini tuh apa? Ini tuh kok file-file yang dikirim tuh kok sama? Ih, dia Ardi. Hmm.
Halo, Bunda. Oh iya, ya udah saya masuk satu aja deh, nggak usah ini, salah satu ininya, kan nanti pusing ya. Ini yang apa hari Senin itu ya gabung juga nanti jam 2 ya. Sih kurang setengah jam sih. Sing apik ya. Kenapa, Bu? Ini yang jam 2 nanti gabung juga ya yang ini apa yang hari Senin itu. Oh, Ya. ya mungkin ya, atau kita aja gitu sekarang. Bunda, Bunda, saya coba presentasi yang saya ya. Bunda gini, ini saya belum susun tektokannya nih. Tapi nanti Bunda di awal akan saya tanyakan mengenai, saya kan menerangkan tentang komunikasi pada pelanggan, menjalin hubungan dengan pelanggan ya Bunda. Ya. Terus nanti ada tampilan gambar YouTube, gambar apa namanya, Twitter, Instagram, itu Bunda mengartikan aja, Bu Nur ini maksudnya apa gambar ini. Bu Nur hanya menjelaskan di Ya. industri 4.0 itu kan orientasinya apapun juga berbentuk digital ya Bunda ya. Komunikasi digital, pembukuan digital, terus seperti absensi gitu ya, pembukuan keuangan, terus masalah absensi serba digital. Jadi intinya Bunda ininya ke persepsinya ke digitalisasi gitu Bunda. Nah, cuman ini ya Bunda hardlistnya belum ada. Nah, nanti itu muncul seperti ini nih Bunda nih. Nah, ini kelihatan nggak Bun? Nah, ini yang saran yang kedua ini aja itu Bunda Nur hanya menjawab itu. Bunda bisa menjelaskan ini artinya apa? Apa namanya logo-logo seperti YouTube, Facebook, Pinterest, Gmail. Ya mungkin Bunda bisa menjawab sedikit. Itu diterangkan semua atau salah satu aja? Ya, artinya aja Bunda, boleh secara global juga boleh. Di era ini, Ya. di era industri 4.0 ini untuk komunikasi untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan, semua perusahaan dituntut untuk menggunakan media sosial ataupun media digitalisasi gitu aja, Bun. Ya. Jadi karena ini adalah era globalisasi, kita membutuhkan banyak akses tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Jadi kita membutuhkan media ya, sosial media yang mempercepat kita untuk berkomunikasi dan dengan berinteraksi pelanggan. pelanggan. Ada Ya. Instagram yang menggunakan gambar ya supaya mudah dicerna ya, mudah dipahami karena memang Instagram ini sangat in ya pada era sekarang ya, apalagi anak muda ya, karena banyak gambar-gambar yang menarik ya, yang membuat orang ya tertarik pada produk ya. Kemudian ada juga Facebook ya, yang menghubungkan satu negara dengan negara lain, jadi bisa mengupload berita, gambar, video ya, dan banyak hal ya, karena memang kalau globalisasi itu tidak terikat ruang dan waktu ya. Yeah. Ada lagi apa tadi gambarnya?
Bunda, saya nih untuk pertanyaan terakhir, Bun. Berarti hanya 2 pertanyaan ya, Bunda. Bunda Nur, untuk media sosial ini, jika Bunda sebagai pelanggan, media atau platform mana yang paling Bunda senangi atau yang menurut Bunda paling efektif? Ya, kalau saya sendiri suka Instagram ya, karena Mhm, saya lebih suka ini gambar-gambar ya. Kemudian mhm. Penjelasan apa namanya? Penjelasan tentang produk dan juga perusahaannya lebih jelas ya, Bunda ya, ya, kalau Instagram. ya Instagram itu mudah untuk ini apa? Untuk diakses. Kalau Facebook kan harus ini ya, harus berteman dulu ya. Artinya kan Oh, kalau Instagram kan umum ya, jadi mhm. bisa bisa mengakses semua Mmm, ya. iya. Apalagi Kalau ini di Facebook harus, menjadi teman dulu baru bisa berkomunikasi ya, Bunda, ya? ya ya, Iya. Kalau Pinterest menurut Bunda, Bunda pernah nyoba? belum pernah itu. Oh Iya, gitu, iya, Bun. Saya pernah, Bu. Ya, gimana, Bu? Boleh Bunda ikut jawab, Bu Nur Haliza Aku ya? udah mah. Mbak Fania, Bapak Nia. Mbak Fania. Ntar Ya, saya cek dulu nih siapa aja nih. Bapak Nia, kalau menurut Bapak Nia nih, komunikasi, yang bisa digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, yang paling efektif apa tuh? pilihannya apa, Bu? Mau digital apa konvensional? Digital. Kalau jarak jauh digital. Ya. Terus kalau digital nih, kalau menurut Mbak, kalau Mbak sebagai pelanggan, yang paling menyenangkan atau yang paling efektif itu platform yang mana, Mbak? WhatsApp. WhatsApp. Kenapa Mbak WhatsApp, Mbak? Karena bisa lebih detail kan, terus juga lebih cepet aja dia. Lebih pribadi ya, bisa lebih Ya, pribadi, chat untuk, apa ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih intim gitu ya. iya. Heeh. Bunda, kalau menurut Bunda Fania nih, sekarang kan ada Yahoo, ada Gmail, ada Outlook untuk masalah pengiriman surat ya, atau surat atau pesan yang lain. Itu, yang paling menurut Bunda paling efektif sampai saat ini yang mana? Lebih memilih yang mana? Gmail. Gmail. Kenapa Gmail, Mbak? Kenapa nggak Yahoo? Yahoo kan lebih dulu. Jauh lebih dulu. Akunnya saya lupa, Bu. Oh, punya lupa. Berarti nggak punya akunnya lagi ya? Mungkin. Bapak Nia ini bisa saya ini nggak di-invite nih, saya barusan udah ke mana, nyoba masuk Masuk di mana tuh? masuk ke Zoom. Belum masuk, Bu. Oh, belum masuk. Ya, bentar. Yang ini yang apa namanya, yang satu lagi. Tapi ini minta update, Mbak. Bapak minta update tuh 54.2 Zoom-nya. Iya, diupdate dulu aja, Bu. Iya, Udah iya. masuk nih. Udah. Nah, coba, Mbak. Sudah di-admit. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Saya tutup yang ini ya. Bapak Nia, saya mau coba share. Salah satu di-mute aja, Bu, salah satu. Ya, iya, Mbak. Ya. Saya lihat yang ini. Sudah masuk belum, Mbak? Sudah, Bu. Sudah. Oh ya. Ini materi saya, Ibu. Saya coba ya. Ya. Nah, selamat siang, Bapak Ibu. Apa kabar? Perkenalkan, saya Mia akan memberikan pelatihan kewirausahaan industri
di sesi ini. Terlebih dahulu saya akan mengabsen para peserta yang hari ini hadir. Ibu Nur Faijah hadir, Ada, Bu. Ibu Fania hadir, Hadir. Lisna, Dewi, Aceng, Yoga. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, di sini ada gambar terkait logo-logo seperti berikut, ada YouTube, Facebook. Ibu Nur Faijah bisa dijelaskan ini maksudnya apa, Ibu? Ada kaitankah dengan industri 4.0 saat ini, Bu? Ya, ada. Sangat terkait sekali ya. Kalau YouTube ini video ya. Karena lagi populer karena setiap orang bisa mengakses ya, mengupload video ya. Tidak sekedar hiburan tapi juga edukasi juga bisa ya. Semua hal bisa dan mudah sekali anak-anak juga mengakses ya. Kemudian Facebook, ya, berita, informasi, bisa juga dengan video juga, gambar ya. Kemudian Instagram dengan gambar ya, banyak ini apa? Banyak konten ya, Bu ya, konten yang bisa diupload di platform ini. Ya, terima kasih Ibu Nur Faijah yang telah memberikan argumennya. Bu Fania, boleh Ibu Fania berpendapat, ini maksudnya apa ya, Bu ya? Di sini kok banyak sekali gambar-gambar dari logo platform yang saat ini di industri 4.0 beredar. Maksudnya apa ya, Bu? Yang dikaitkan dengan pelanggan. Jika kita sebagai pelaku industri dikaitkan dengan pelanggan. Jadi maksudnya platform-platform ini apa nih, Bu? Media sosial, Bu. Ya, media sosial bagaimana tuh, Bu, perannya terhadap komunikasi terhadap pelanggan? Dengan media sosial, apakah komunikasi dengan pelanggan akan menjadi lebih mudah, Bu? Apa lebih menjadi efektif? Atau Lebih tidak mudah sama dan sekali? efektif, Bu. Lebih efektif dan lebih banyak pilihan kah, Bu? Ya, pastinya lebih banyak pilihan. Ya, lebih banyak pilihan. Nah, sekarang Ibu Fania, saya mengucapkan terima kasih atas pendapat yang barusan. Bolehkah saya bertanya kembali, untuk Ibu Fania sendiri, nih, Ibu Fania umurnya berapa tahun ya? 18, Bu. Oh, 18. Nih, di sini ada Bu Fania yang berusia 18 dan Ibu Nur yang berusia 40 ya, Bu ya? Ada ya? Nah, sekarang, ya, kalau Bu Fania yang di usia 18, untuk mendapatkan informasi dari perusahaan, ini lebih menyenangi yang mana? Platform yang mana, Bu Fania? Dari Instagram, Bu. Instagram. Terus melalui apa lagi, Bu? Komunikasi yang lebih intensif? Dari WhatsApp. Sama WhatsApp. Kalau Ibu Nur, platform mana yang menurut Ibu paling efektif digunakan untuk usia Ibu? Dan juga tentu dengan aktivitas Ibu saat ini. Kayaknya Facebook ya, karena ini apa? Bisa bertemu teman-teman lama itu ya. Oh, iya. Ya, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali. Dan tentunya di sini saya perkenalkan, nama saya Mia Kusmiati, profesi sebagai dosen, usia saya 41 tahun, alamat di Garut, nomor telepon 081 24 kali 3230, email praitnomia@gmail.com. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai kode unit kompetensi M74102601 untuk judul unitnya menjalin hubungan dengan pelanggan. Dan di sini kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, ini adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok jasa profesional, ilmiah dan teknis bidang kewirausahaan industri. Selanjutnya, di sini ada indikator variabel yang diharapkan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan sendiri, diharapkan peserta dari training
itu atau peserta yang mengikuti training ini akan memiliki pengetahuan tentang teknik komunikasi, pengetahuan produk, dan pengetahuan perusahaan. Terus peserta training diharapkan memiliki keterampilan berkomunikasi dan sikap yang supel dan di sini nggak kelihatan ya, supel dan komunikatif mungkin ya. Nah, selanjutnya untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, saya akan memaparkan mengenai informasi yang jelas diberikan kepada pelanggan. Yang selanjutnya komunikasi langsung dengan pelanggan dilakukan sesuai dengan prosedur, dan selanjutnya materi mengenai acara-acara untuk setiap kelompok atau beberapa kelompok secara langsung. Kategori pelanggan diadakan sesuai rencana. Selanjutnya, informasi yang jelas diberikan kepada pelanggan. Ini apa saja? Informasi yang jelas diberikan kepada pelanggan itu ada 4 hal. Yang pertama dimulai dari informasi produk yang disiapkan oleh perusahaan, terus harga dari produk itu sendiri. Jadi si tenaga customer service gitu ya, itu harus bisa menjelaskan kepada pelanggan mengenai harga yang sudah ditentukan. Mungkin di sini juga terkait dengan diskon, dengan potongan harga atau dengan cashback gitu ya. Selanjutnya pembayaran. Pembayaran di sini si peserta didik itu akan mengetahui pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan itu apakah cash, apa kredit, apa bisa menggunakan kartu kredit atau misalkan bisa COD gitu ya. Selanjutnya kalau sudah ada kesepakatan, lalu pengiriman barang. Pengiriman barang ini menggunakan tentunya ekspedisi. Ekspedisinya ini banyak pilihan dan ini harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Pihak perusahaan itu akan menggunakan ekspedisi apa, atau pelanggan mungkin bisa memberikan request ingin menggunakan ekspedisi apa. Artinya di sini perusahaan itu menjalin kerjasama dengan beberapa ekspedisi dalam pengiriman barang agar sampai kepada pelanggan. Selanjutnya, Bapak Ibu, komunikasi langsung dengan pelanggan itu dilakukan dengan sesuai prosedur. Maksudnya, di sini harus ada umpan balik atau tanggapan. Jadi ini outputnya ada umpan balik atau tanggapan dari responden atau dari pelanggan. Nah, awalnya berarti kita harus menentukan dulu jenis komunikasi dan jenis informasi. Jenis komunikasi yang digunakan berarti jenis komunikasi digital ya, seperti email, terus WhatsApp, Facebook, YouTube, Pinterest, atau misalnya ada Twitter dan lain sebagainya. Dan jenis informasinya juga harus disesuaikan. Jenis informasinya apa? Pengenalan produk, apa mengenai adanya diskon, apa mengenai ada kegiatan gitu ya, atau informasi mengenai libur perusahaan dan sebagainya. Lalu media komunikasi. Media komunikasi ini harus yang bisa digunakan oleh perusahaan itu harus banyak dan fleksibel. Media komunikasi baik secara digital maupun media komunikasi konvensional gitu ya. Termasuk media komunikasi yang menggunakan telepon GSM gitu ya, jaringan bukan seluler. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan komunikasi. Untuk pelaksanaan komunikasi sendiri dengan pelanggan itu harus ada jadwal yang ditentukan. Misalkan berapa hari sekali pihak perusahaan itu terhadap pelanggan. Ada jadwal yang sifatnya tentatif, ada yang jadwal sifatnya rutin gitu ya. Nah, terus umpan balik atau tanggapan dari pelanggan sendiri ini harus didokumentasikan dan dievaluasi sehingga kita bisa mengetahui pelanggan itu sendiri bisa menyerap informasi yang disediakan oleh perusahaan atau tidak. Pelanggan sendiri selama ini itu mengalami keluhan, kendala atau tidak, seperti itu. Dan semuanya harus didokumentasikan agar kita bisa mengetahui seberapa jauh efektivitas dari komunikasi perusahaan dengan beberapa kelompok pelanggan. Jadi pelanggan itu harus benar-benar diidentifikasi dan dilakukan coding gitu ya, sehingga kita bisa melakukan komunikasi secara efektif. Nah, selanjutnya acara-acara untuk setiap kelompok atau beberapa kelompok pelanggan diadakan sesuai dengan rencana. Ada kelompok rumah tangga, ada kelompok internal gitu organisasi, dan kelompok internal pemerintah, ada kelompok reseller.
Nah, selanjutnya Ibu Bapak, di sini jika ada pertanyaan boleh mengacungkan tangan. Jika tidak, saya akan bertanya kepada Ibu dan Bapak. Ibu Nur, jika peran Ibu sebagai pelanggan, media komunikasi apa menurut Ibu yang paling efektif digunakan di era 4.0? Silakan Ibu. Ya, menurut saya Instagram karena Instagram. Kenapa Ibu? karena Instagram itu fokusnya di gambar dan kalau gambar kan Hmm. orang lebih suka ya karena menarik ya. Iya. Mudah untuk memahami gambar itu tadi. Mhm. Kalau berita itu kan masih bingung untuk memahami idenya dan Iya, betul Ibu. menarik gitu ya kalau tulisan-tulisan seperti itu. Iya. Kalau Ibu Fania media komunikasi apa yang paling efektif digunakan di era 4.0, Bu? Untuk menyampaikan keluhan misalkan atau untuk menyampaikan pertanyaan atau order barang. WhatsApp, Bu. WhatsApp ya. Kalau Bu Fania, ini WhatsApp kan sudah ada 2 jenis nih, ada 2 kategori. Ada WhatsApp konvensional dan atau reguler, ada WhatsApp bisnis. Menurut Ibu Fania lebih menarik yang mana atau lebih efektif yang mana nih yang bisa digunakan oleh perusahaan jika Ibu sebagai perusahaan, pihak perusahaan ataupun sebagai pelanggan? Mungkin WhatsApp bisnis ya, karena kalau misalkan WhatsApp yang biasa itu Reguler? lebih ke soal pribadi aja. Iya. Privasi sendiri. Jadi lebih baik kalau untuk kita yang sudah memiliki usaha dialihkan ke WhatsApp bisnis gitu, Bu. Ya, WhatsApp bisnis. Ya, Ibu, Bapak, Bu Fania, Bu Nur, terima kasih banyak atas responnya di sesi ini, di training ini. Saya mengucapkan terima kasih dan tentunya sebelum ditutup ini ada tugas. Nanti lihat di link form yang dibagikan ya dan dikumpulkan besok jam 10 ya, Bu ya. Kirim ke email saya segera. Bisa dipahami Bapak Ibu materi Bisa. ini? Ya, terima kasih. Dan tentunya sebelum ditutup, saya lakukan kesimpulan. Yang pertama, informasi yang diberikan kepada pelanggan itu harus jelas, ya, harus detail. Yang kedua, komunikasi langsung dengan pelanggan dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, acara-acara untuk setiap kelompok atau beberapa kelompok pelanggan diadakan sesuai rencana yang sudah ditetapkan organisasi. Demikian, Bapak Ibu, dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 53 tahun 2014, Mia Kusmiati, Pengembangan Manajemen Kewirausahaan, Penti Indonesia Jakarta, saparila.blogspot.com, HTTP Sistem Manajemen, dan desain PPT diambil dari HTTP www.powerpointdesign.com. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kelamaan nggak Bu barusan? Teh Fania, ini saya berapa lama nih? Oh iya, harus ada timekeeper ya. Saya juga enggak lihat jamnya tadi. Nggak kelamaan, Bu? Oh, saya ini ya, apa namanya, stop ya, stop share. Ya, Nah, gitu. Tadi tuh nggak lihat jam ya, Bu. Ibu, pertanyaan saya cuma gitu aja, Bu. Jadi Ibu begini, nanti kan bukan diafirmasi, apa tadi itu? Api persepsi ya. Nah, jadi maksudnya ada gambar itu, artinya di era 4.0, untuk komunikasi, menjalin komunikasi dengan pelanggan itu sudah harus menggunakan media sosial yang sudah beredar gitu Bu di pasaran untuk mempermudah komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan gitu aja Bu singkatnya. Karena apa namanya industri 4.0 itu artinya semuanya dialihkan ke digitalisasi gitu Bu. Baik komunikasinya, pembukuannya, terus masalah meeting ya Bu ya. Meeting-meeting dengan tim, semua menggunakan media gitu, media digital. apalagi Seperti sekarang itu. ya. Iya. Seperti sekarang. Cuman ya itu ya Bu ya kelemahannya untuk hal-hal tertentu misalkan yang sifatnya harus tatap muka itu susah ya Bu ya. Seperti ini ngerjain tugas, jadi kita tuh kurang paham juga nih, lihat contoh gitu ya. Nah Bu, aduh saya itu ini nih, masalah video juga nih Bu.
Di laptop saya nggak bisa ngelihat video saya langsung nih Bu. Jadi yang kemarin aja nih yang ini. Jadi harus pakai laptop dan HP. Ini saya belum bisa mengalihkan kembali ininya. Bapak Nia, mamahnya udah selesai. Kayaknya zoom-zooman juga 2 zoomnya itu. Itu kayaknya fotonya Bu di ini deh, di backgroundnya deh. Iya, ini tuh jadi gini, udah apa sayang, ini tuh jadi susah diedit lagi. Kan waktu kemarin micro teaching, ini tiba-tiba jadi apa namanya, jadi berubah pakai apa kamera gitu, Neng, nggak bisa berubah lagi nih. Gimana nih ini? Di video settingnya itu gini sayang, ini tuh jadi Cikoni USB 2.0 kamera gitu, Neng. Oh, backgroundnya dibuang aja ya, coba ya. Iya, itu backgroundnya dibuang aja Bu. Coba. Ya, Mama biasanya pakai background gitu. Udah Nah, bisa, itu bisa. bisa. Nah, bisa sekarang. Bunda udah masuk ya, Bun? Mama, Bunda. Double-double mikirnya. Pak Dekan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bunda. Bunda, saya sudah latihan. Kenapa? Double telinganya. Oke. Double telinganya. Iya nih, kita kecilin dulu deh. Atau kita ambil dari artikel kah? Gitu loh. Batasannya yang mana? Kenapa, Jeng? Ya, kalau misalnya kita ambil Kan kita sudah tahu pertanyaannya, jadi masih nunggu yang 3 lagi. Pertanyaannya apa? Jadi kita mempersiapkan. Oh enggak, Bu Mia tentukan saja seperti Bu Nur Fauzia kan udah ditentukan, semua udah nentuin. Bu Sudah. Mia harus jawab apa? Bu Mia tanya ke Bu Nur Fauzia apa? Ke Ike siapa? Apa? Ke yang peserta yang lain apa? Jenengan tentukan aja. Kayak sudah ditentukan masing-masing. Jadi biar diapalin, terus di-share di grup, biar mereka apalin, nggak diapalin sih tinggal buka gitu, tinggal baca. Iya. Iya gitu aja, soalnya singkat juga kan jawabannya, pertanyaannya Iya. singkat, jawabannya singkat ya. Iya, 10 menit saja Karena soalnya. waktunya udah. Persepsi juga, Tadi kalau Bu. sama Bu Nur Faizah udah, sama Bu Nur sudah. Jadi Bu Nur tadi tinggal jawab di era 4.0 untuk komunikasi dengan pelanggan itu menggunakan media sosial. Terus di penutupan Bu Nur sudah menjawab media sosial yang paling efektif menurut Bu Nur adalah Instagram dan Facebook tadi tuh ya. Gitu. Udah aja cukup. Jadi masih menunggu. Nanti dikuatkan lagi ya Bunda, dibikin list ya Bun. Ya, bikin list aja, terus Bu Mia Bunda, lemparkan gitu. persepsi, jangan dikomentari lagi. Habis. Bunda, Jadi Ibu Nur Fauzia silakan. Oh iya, oke saya terima. Terus Bu ini oke, terima kasih. Habis itu baru melanjutkan. Kalau persepsi nggak perlu pakai kesimpulan, Bu. Hanya awal aja mungkin. Oh, ini kita ketahui bahwa era 4.0 ini tuntutannya adalah teknologi canggih. Seperti ini contoh-contohnya. Coba Ibu jelaskan lebih mana yang lebih ini, atau Bu Nur Faizah apa? Oh, saya Facebook apa ini, gitu aja. Terus kemudian makasih, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya ini, terus sekarang masuk ke materi apa. Nah, ini terakhir question and answer juga demikian. Question and answer, satu pertanyaan langsung ditanya ke Bu Nur Faizah, gimana pendapatnya? Oh oke, baik, siapa udah selesai semua, baru Ibu Bu Mia memberikan kesimpulan. Dah gitu. Iya. Waktunya 10 menit cepet loh Bu, bener. Nggak berarti. Iya Bunda, aduh. Memang, makanya cuma satu elemen saja, dulu 20 menit Bu. Tapi bukan virtual. Sekarang karena virtual 10 menit saja. Gitu, gitu ya. Udah pinter sih. Udah tinggal benerin. Udah apa? Nanti ini jam 2 ada nih umrah. Silakan aja kalau mau menyimak boleh, nggak usah keluar. Iya. Nanti enggak Bunda sekarang. Oh bisa masuk. Bu Nur gimana? Bu Nur mau tetap masuk atau kita tugas juga nih banyak nih? Atau mendingan kita ngerjain? Ya, share aja, share. Coba share. Tak cek share.
Kerjakan dulu aja ya. Share aja, share. Coba. Banyak. Coba share gini ini. Ini kalau Sabtu saya sampai jam 10 malam kuliah. Mulainya jam berapa? Nggak apa-apa. Mulai pagi ya jenengan. Kalau Sabtu mulai pagi, kalau Jumat mulai jam 6 sampai jam 10. Tapi ini nanti Bunda, saya lab di sini yang di laptop ya. ya boleh. Share aja coba mana yang Ya, masuk yang HP aja. ya, boleh. Misalnya topiknya ada elastisitas, itu bicara referensi terkait dengan elastisitas tadi dengan berbagai konsekuensi. Lalu Ya, Bun. Boleh silakan. Ya, Bun, dilanjut, Bun. Silakan share aja nggak apa-apa. Ini kan nungguin umrah juga masuk nanti. Nggak apa-apa Bu Mia, santai aja. Iya, Bunda. Bunda, saya beli ini nih, cincau mau. Oh iya, Ini kalau kemarin deket saya juga beli endol. Enak cincau emang cincau. Jarang cendol, saya cincau. bagus Bunda itu. mau. Wah, mau banget. Ngerasain aja. Iya ya, coba kalau deketan. Yang ininya udah bisa semua nggak apa yang Google Form? Google-nya. Oh iya, ini Pak ini masuk nih. Pak Jalal masuk nggak apa-apa silakan. ya dari apa? Pak Raza ada. Assalamualaikum Pak Jalal, kok cantik Pak Jalalnya? Cantik sekali Pak Jalal. Nyonya ini pasti. Ini masih pakai akunnya Pak Jalal rupanya. Loh, Ntar tak ini bukan Pak rename Jalal gitu. toh. Ayo loh. Bu, SKKNI itu harus disebutkan Bu ya. Bapak Ibu nanti SKKNI-nya ini kompetensinya ini. Belum enggak masih ini.